Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas dasar-dasar komunikasi digital. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10, yang berarti ini sudah 2/3 dari keseluruhan pertemuan kita selama satu semester. Sehingga saya berharap teman-teman semuanya sudah lebih percaya diri, lebih paham dengan materi perkuliahan kita ini, lebih fokus gitu ya untuk menyelesaikan kelas kita ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala tugas yang diberikan kepada teman-teman bisa teman-teman nikmati dan menjadikan bahan bagi teman-teman untuk terus belajar mengenai komunikasi digital yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita hari ini. Seperti akan kita bahas di minggu ini mengenai fenomena konvergensi media. Wow, apa itu konvergensi media? Kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak teman-teman mendapati sebuah, peristiwa atau konten yang sama di berbagai macam platform dengan kemasannya yang sedikit beda? Atau pernahkah kalian dapat judul berita yang persis sama tapi disampaikan di platform atau media yang berbeda? Atau pernah nggak teman-teman memperhatikan satu konten acara dipromosikan di berbagai macam platform? Itu namanya konvergensi media. Jadi, apa itu konvergensi media? Konvergensi media itu bisa diartikan sebagai penggabungan dua atau lebih teknologi media atau sharing informasi melalui teknologi digital. Konvergensi media adalah proses di mana berbagai bentuk media, teknologi, dan platform bersatu menjadi satu entitas yang lebih terintegrasi. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, kita kok bisa ya lihat berita tentang gempa bumi di sebuah majalah misalnya atau di sebuah koran. Terus kemudian berita itu kita lihat lagi di berita online, kita lihat lagi di televisi, kita lagi lihat di mana, itu namanya konvergensi media. Jadi semakin terintegrasi. Kontennya sama, tapi kemudian dikemas dengan sedikit berbeda, lalu kemudian disampaikan di platform yang berbagai macam. Konvergensi itu menghasilkan konten-konten yang serupa, tapi cara penyajiannya kemudian yang berbeda. Nanti kita akan bahas beberapa bentuk-bentuk konvergensi media yang hari ini sudah semakin kita nikmati bersama-sama di kehidupan kita. Nah, kenapa sih kok bisa ya sekarang ini konvergensi itu semakin terjadi, semakin muncul? Kuncinya adalah digitalisasi. Karena apa? Karena seluruh bentuk informasi maupun data itu akhirnya bisa diubah dari format yang analog menjadi yang digital. Kemudian dikirim ke dalam satuan binary digit. Nah, akhirnya kemudian dengan digitalisasi ini orang jadi bisa menyimpan banyak informasi namun dengan space yang kecil. Seperti yang disampaikan oleh Bill Gates. Bill Gates bilang kayak gini, konvergensi enggak akan bisa terjadi sampai semuanya itu bentuknya digital. Ketika semua konsumen, semua orang bisa mudah menggunakannya pada semua bentuk peralatan yang berbeda. Artinya kalau menurut Bill Gates, kalau nggak ada digitalisasi nggak akan ada konvergensi. Kalau nggak ada digitalisasi, orang tidak akan bisa menikmati sesuatu dengan platform yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas apa saja sih bentuk platform-platform ini sehingga terjadi konvergensi di dalamnya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu teman-teman bahwa ada isu penting dari konvergensi, yaitu mengenai konglomerasi media atau kepemilikan media. Konvergensi ini akhirnya kecenderungannya menghasilkan sebuah fenomena di mana hanya sedikit orang saja yang menguasai berbagai macam jenis media. Hari ini misalnya teman-teman, ternyata menurut riset CIPG tahun 2012, ini tahun 2012 aja ya, belum mungkin yang terbaru.
hanya ada 12 grup media besar. Hanya ada 2 grup media besar yang menguasai hanya ada dua grup media besar yang menguasai berbagai macam jenis media hari ini. Mulai itu media yang bentuknya masih analog misalnya atau bentuknya digital, TV, radio, media-media digital, platform-platform digital berbayar, eh, on demand streaming service ternyata hanya dikuasai oleh beberapa saja. Misalnya kayak MNC misalnya, MNC Media itu dia punya radionya, punya TV-nya, punya kanal berita online-nya, punya punya radio digitalnya dan macam-macam. Begitupun dengan City Group, begitupun juga dengan Berita Satu, Media Group dan macam-macam. Artinya bahwa akhirnya konvergensi itu seakan-akan medianya itu tuh banyak sekali, padahal sebetulnya hanya dimiliki oleh sedikit orang saja. Itulah kenapa konvergensi sangat berkaitan erat dengan konglomerasi media. Nah, ini saya akan sampaikan ada beberapa contoh konvergensi media. Apa saja itu? Satu, smartphone. Dulu teman-teman, handphone itu cuma kita pakai untuk SMS dan telepon. Lalu kemudian berkembang menjadi SMS, telepon, dan kamera. Jadi bayangkan dari satu tempat satu itu, yang dulunya kamera dan handphone menjadi dua device yang berbeda, sekarang menjadi satu. Jadi bisa telepon, SMS, dan juga menjadi kamera. Lebih dari itu ternyata akhirnya macam-macam. Sekarang smartphone orang bisa ngetik di dalamnya. Jadi udah masuk komputer, udah bisa menyimpan banyak hal di dalamnya. Itu sudah menjadi ruang penyimpanan. Kita bisa mengakses banyak hal di situ. Akhirnya smartphone menjadi media yang mengkonvergensi banyak media yang lain. Di handphone kita bisa mendengarkan radio, menonton video, mendengarkan musik, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan di smartphone. Berarti smartphone adalah salah satu media yang mengkonvergensi banyak media yang lain. Apalagi sekarang bentuknya smart TV. Dulu TV hanya kita pakai untuk nonton doang. Terutama kita nonton tayangan-tayangan TV-TV free to air ya, TV-TV analog misalnya RCTI, SCTV, MNC, Indosiar dan macam-macam. Hari ini TV yang berbentuk smart TV tidak hanya digunakan untuk menonton channel-channel TV saja, tapi bisa kita pakai menonton layanan-layanan penyedia video misalnya seperti YouTube, Netflix, dan macam-macam. Bahkan kita bisa main game di dalamnya. Bahkan bisa merekam video dan macam-macam. Smart TV berarti menjadi salah satu bentuk dari konvergensi media. Ada lagi aplikasi-aplikasi streaming seperti Netflix, Hulu, Amazon Prime. Ini jadi yang kemudian memungkinkan pengguna untuk kita jadinya bisa nonton kapan aja, di mana saja, dengan situasi apa saja, dengan keinginan kita saja. Itu salah satu bentuk dari konvergensi media. Ada lagi, nah ini media sosial. Di awal media sosial hadir, media sosial hanya berguna untuk saling berinteraksi antar berbagai macam orang yang mereka kenal maupun tidak kenal. Hari ini media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram itu jadi media untuk tidak sekedar berbagi konten saja, tapi bisa jadi tempat untuk membaca berita online, menonton video, membeli produk, mereview barang-barang, dan macam-macam. Media sosial menjadi salah satu bentuk implementasi dari konvergensi media. Ada juga yang bentuknya perangkat game. Jadi kalau dulu PS, konsol-konsol game kayak Xbox ya cuma buat main game doang. Sekarang sudah bisa jadi media sosial karena orang udah bisa berinteraksi, bisa menikmati konten-konten, bisa nonton video dan macam-macam. Dan yang terakhir adalah user generated content. Misalnya kayak platform-platform seperti YouTube, orang nggak cuma nonton doang, tapi orang bisa membuatnya, bisa bikin video, bisa ngunggah, bisa berkomentar, dan macam-macam. Itu adalah beberapa bentuk dari konvergensi
konvergensi media. Jadi apa itu konvergensi media? Konvergensi media sederhananya adalah ketika berbagai macam media yang selama ini kita anggap sebagai media yang berdiri sendiri, bisa diakses dengan menggunakan platform yang sendiri, sekarang justru semakin menyatu. Dengan satu platform saja kita sudah bisa menikmati beragam macam konten. Smartphone misalnya dari yang awalnya hanya menelpon dan juga mengirim pesan atau menerima pesan, sekarang sudah bisa kita pakai untuk berbagai macam hal. Menikmati konten video, menonton TV, mendengarkan radio, mendengarkan musik, bermedia sosial dan macam-macam. Itu namanya konvergensi media. Tapi yang perlu salah satu kita ingat adalah akhirnya ini mengakibatkan semakin berkembangnya konglomerasi media ketika hanya sedikit saja para pemilik media yang menguasai begitu banyak media-media yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, materi kita mengenai konvergensi media, itu saja minggu ini. Selalu saya dorong teman-teman untuk mencari referensi-referensi lain, menemukan studi-studi kasus berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, dan ketika teman-teman mengerjakan forum dan kuis, coba dikerjakan dengan sebaik mungkin. Gunakan materi-materi atau modul yang disampaikan, tapi jangan lupa untuk menambahkan perspektif teman-teman sendiri, diperkuat dengan materi-materi yang teman-teman dapatkan dari sumber-sumber lain yang relevan dan juga terpercaya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.